konfirmasi hasil rapat sebelumnya dan saya mengumpulkan data juga. Kebetulan permasalahannya itu dari ini, Mbak, dari lahan ya, masalah pembebasan lahan. Jadi terakhir kan saya pernah juga dapat audiensi dengan masyarakat, terutama di RW 4 Bidara Cina. Jadi tarik ulur lah. Ada seseorang yang mengaku memiliki sertifikat, terus dia membayar hanya sekitar ini ya, 25% kepada masyarakat. Nah, masyarakat menolak. Ya, gara-gara masalah seperti ini, ya menjadi suatu permasalahan gitu loh, Mbak. Kalau menurut saya sih hanya masalah lahan sih ya, kalau menurut saya ya. Baik, Mas Kenneth, tadi kan Anda menyampaikan sebetulnya kenapa proyek dari Sodetan Ciliwung ini mangkrak karena salah satunya adalah masalah di pembebasan lahan begitu ya. Lalu jika kita bicara mengenai Pembebasan anggaran, lahan, betul. sebetulnya untuk anggaran dari Sodetan Ciliwung ini kan sudah diketuk palu ya saat Pak Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur. Ya. Tapi sebetulnya kenapa eksekusinya justru berada di PLT Gubernur Pak Heru Budi? Menurut Anda sebetulnya bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya lihat ini masalah keberanian ya. Masalah keberanian aja, kemudian masalah komunikasi. Ini juga bisa menjadi PR-nya Pak Heru juga. Dia harus mengevaluasi juga kawan-kawan mitra yang di SDA gitu loh. Harus ada keberanian juga sih. Anggaran udah kita ketok, udah kita sepakati. Tapi kalau tidak ada penyelesaian, nggak ada eksekusi, menurut saya ini akan menjadi suatu masalah baru gitu loh, Mbak. Menurut saya sih, kemudian Penlok juga mati. Penetapan peta Penlok mati, peta trase juga mati. Jadi saya melihat yang sebelumnya ini kayaknya kurang ada willingness untuk menyelesaikan gitu loh. Kalau saya melihat seperti itu sih, Mbak. Kurang lebih seperti itulah, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kenneth. Saya ingin ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, setelah mangkrak begitu ya selama 6 tahun, akhirnya proyek Sodetan Ciliwung ini berlanjut. Sebetulnya kalau menurut Anda sendiri, seberapa besar begitu ya efektivitas dari keberadaan Sodetan Ciliwung ini untuk mengatasi atau mengurangi banjir yang ada di Jakarta? Ya, ada 3 bagian ya. Sebenarnya kalau kita bicara tadi pengendalian banjir di Kali Ciliwung, menjadi 3 bagian besar sebenarnya. Yang pertama, dengan adanya bendungan Sukamahi dan Ciawi tadi akan berkurang 30%. Sebagai bendungan kering, dia akan menahan air dulu. Kemudian baru masuk ke Kali Ciliwung, kemudian dari Kali Ciliwung tadi sebelum menuju ke pintu air di Manggarai, itu dibuatlah sodetan yang mengarah ke Banjir Kanal Timur, yang tujuannya untuk mengurangi beban paling tidak sekitar 30%-an juga. Sehingga kalau gitu dilakukan secara bersamaan, paling tidak yang mengalir masuk wilayah Jakarta kurang lebih 50-60%. Jadi akan berkurang signifikan, terutama dampak banjirnya puncak musim hujan yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan ini. Itu poin pertama. Kemudian untuk poin keduanya, Mbak Cinta, sodetan Kali Ciliwung ini sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap ya. Pada tahun 2015 misalnya, itu sudah dilakukan sepanjang 550 meter. Kemudian 2015-2017 itu sudah dilakukan juga penambahan kurang lebih 770 meter juga gitu ya. Nah, 2017 itu sebenarnya sampai dengan 2022 kemarin itu ditargetkan sodetan ini sudah selesai dulu begitu. Tetapi karena 2017-2022 tadi seperti dikatakan Mas Kenneth tidak ada pembebasan lahan, karena pembagian tugasnya sudah jelas. Untuk pembebasan lahan itu dilakukan oleh Pemprov DKI, kemudian untuk pembiayaan dan juga pembangunan itu diambil alih oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini mewakili pemerintah pusat. Nah, karena pembebasan lahan tadi itu tidak berjalan, maka otomatis pekerjaan untuk konstruksi belum bisa dilanjutkan sampai dengan ke 2021 akhir, kemudian dikebut di 2022 akhir ya, dalam waktu 1,5 bulan terakhir ini, Mbak Sinta. Jadi kronologisnya seperti itu. Baik, Pak Nirwono, lalu selanjutnya nih Pak, Presiden kan sudah menyampaikan bahwa April ini Sodetan Ciliwung ini harus rampung begitu. Sebetulnya apa dampak dari jangka pendeknya menurut Anda? Ya, kalau jangka pendek tentu tadi
air yang berada di Kali Ciliwung akan berkurang secara signifikan ya. Seperti saya katakan tadi bisa 50-60% yang masuk ke pintu air Manggarai, sehingga salah satu penyebab banjir utama ya, banjir kiriman yang terjadi di sekitar Kali Ciliwung tadi akan berkurang secara signifikan. Tapi yang perlu saya catat juga ada 3 nih. Pertama, kalau itu selesainya April, tentu warga perlu diinformasi pasti akan masih terjadi banjir ya. Kalau kita bicara Februari nanti ini misalnya ya, puncak musim banjir ini kan Februari awal ini. Nah, artinya kan itu sodetan belum bisa berfungsi secara optimal, sementara kita masih mengandalkan bendungan Sukamahi dan Ciawi tadi. Artinya juga warga di bantaran Kali Ciliwung masih tetap akan terdampak banjir. Itu yang pertama ya. Karena baru selesai April, maka ujian sebenarnya itu baru akan bisa terbukti nanti di Desember 2023 akhir. Artinya kita baru akan melihat efektivitas dari keberadaan bendungan Ciawi dan Sukamahi, kemudian pembenahan Kali Ciliwungnya, serta dengan sodetan Kali Ciliwung itu benar-benar akan teruji nanti di Desember akhir 2023. Kalau sekarang secara signifikan belum tentu akan banyak berdampak, Mbak Sinta, karena memang belum rampung ya. Jadi ini yang perlu disampaikan, sehingga jangan sampai muncul informasi nanti pada saat puncak musim hujan beberapa minggu ke depan ini dikatakan bahwa sodetan sudah selesai, tapi ini yang perlu diinformasikan. Baik, Pak Nirwono, artinya efektivitasnya baru akan terlihat nanti di sekitar bulan Desember begitu ya, Pak Nirwono. Lalu saya ingin Iya, ke betul. baik.